Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rashidah wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dan juga anak-anakku sekalian para santri yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini mari kita lanjutkan kajian yang terkait dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Hal ini penting ya untuk bersama-sama kita pelajari, melengkapi dari semangat kita dalam rangka untuk membangun gerakan kampung Al-Quran. Kita hidupkan Al-Quran dan kita jadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang Qurani. Semangat untuk menghidupkan gerakan ini perlu didasari dan diimbangi dengan pemahaman yang baik ya, terhadap apa yang terkait dengan Al-Quran. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memahami dasar-dasar tentang ulumul Quran. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang pertama adalah tentang ta'rif ulumul Quran, yaitu pengertian ulumul Quran. Yang kedua adalah mawdu'at ulumul Quran, tentang objek pembahasan yang ada dalam ulumul Quran. Dan yang ketiga adalah tarikh nasyati ulumul Quran wa tatawwuriha, yaitu tentang sejarah pertumbuhan ilmu-ilmu Al-Quran dan juga tentang perkembangannya bagaimana. Jadi inilah merupakan pengantar untuk bersama-sama kita memahami apa yang terkait dengan ilmu-ilmu tentang Al-Quranul Karim atau ulumul Quran. Nah, sebelum membahas tentang segala sesuatu, yang perlu untuk kita fahami adalah tentang ta'rif atau definisi. Apa pengertian dari sesuatu itu? Kita membahas tentang ulumul Quran, berarti kita perlu memahami apa itu definisinya. Nah, kata-kata ulumul Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ulum, yang kedua Al-Quran. Apa makna al-ulum? Al-ulum itu dalam bahasa Arab bentuk jamak atau bentuk plural. Isim mufradnya adalah ilm. Jadi kalau ilm satu yaitu ilmu, kalau ulum ilmu-ilmu. Apa makna ilmu itu? Wal ilmu adalah al-fahmu wal idrak. Jadi yang dimaksud dengan ilmu itu adalah faham dan menguasai. Kita memahami sesuatu dan menguasainya. Tsumma nuqila bimakna. Kemudian arti daripada kata al-ilm ini dinukilkan atau menjadi sesuatu yang dinisbatkan kepada makna yang bermacam-macam.
al-masail al-mukhtalifah, yaitu masalah yang bermacam-macam, yang beraneka ragam, al-madbutah dhabtan ilmiyan, yang disusun secara ilmiah. Kalau dalam tinjauan usul fikih itu ketika kita mengetahui sesuatu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah itu al-wahm, yaitu dugaan, atau di bawahnya ya. Di bawah daripada dugaan. Kalau di atas al-wahm itu adalah al-dhon. Al-dhon itu persangkaan. Kemudian di atasnya lagi ada asyak, yaitu keraguan. Di atas asyak itulah al-ilm ini, yaitu ilmu. Jadi kalau kita berislam, maka yang dianjurkan adalah ilmu untuk mengetahui secara, kalau dalam ulama usul fikih, yaitu ma'rifatus syai' ma'rifatan tamatan, mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna, bukan hanya semacam perkiraan saja ya, atau dugaan saja. Kita melakukan aktivitas dalam hal ibadah, itu landasannya adalah al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum sebelum beramal. Barang siapa yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka mafsadatnya, dampak negatifnya lebih banyak daripada maslahatnya, daripada dampak positifnya. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi segala sesuatu harus kita landasi dengan ilmu. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi sebelum sesuatu adalah fa'lam dulu, ilmu dulu ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada zat sesembahan yang patut diibadahi secara benar kecuali Allah. Wastaghfir, baru kemudian beristighfar. Jadi beramal dulu, baru kemudian berilmu dulu, baru beramal. Inilah kaitannya dengan penggunaan kata-kata al-ilm, kemudian maknanya adalah al-fahm wal-idrak. Al-fahm ini adalah memahami sesuatu yang lebih mendalam ya, kemudian menguasainya. Nah, sedangkan sebelum kita masuk kepada pengertian secara utuh apa itu ulumul Quran, definisi Al-Quran sudah pernah kita sampaikan ya. Al-Quran itu dari kata-kata qara'a, yaqra'u Qur'an atau qira'atan. Jadi Quran bermakna qira'ah, adalah bacaan. Qara'a artinya membaca ya. Kalau Quran adalah bacaan. Dan definisi secara istilah Al-Quran adalah sebuah Alkitab atau buku Al-Quran ya, yang merupakan Al-Munazzal, yang diturunkan ala Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril, Al-Mu'jiz, yang mengandung mukjizat, mengandung segala sesuatu yang bisa melemahkan segala macam kemampuan dari masyarakat pada saat itu. Al-Muqtada'u atau al-ibtida'u bi suratil Fatihah, diawali dengan surah Al-Fatihah, wal muhtatamu bi suratil Nas, diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian al-muta'abbatu bi tilawati, di mana pada saat kita membacanya itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Itu definisi yang insyaallah sudah sama-sama kita pahami tentang kitab suci kita itu Al-Quran. Nah, gabungan daripada dua kata-kata ulum dan kata-kata Al-Quran ini menjadi sebuah disiplin ilmu. Kalau tadi definisi sebelumnya bahwasanya ilmu ini menjadi sebuah istilah yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Jadi ada disiplin ilmu maksudnya ya. Kunci daripada segala macam ilmu ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tetapi pada tahap-tahap berikutnya, dari dua sumber utama itulah akhirnya para ulama membuat disiplin-disiplin ilmu untuk memudahkan kita dalam rangka memahami sumber utama hukum yang ada dalam agama kita ini.
Dalam kaitan ini wal muradu bi ulumil Quran, yang dimaksud dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran adalah al-ilmu alladzi yatanawalu al-abhats al-muta'alliqah bil Quran. Jadi ilmu yang membahas kaitannya dengan Al-Quranul Karim, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan Al-Quran. Min haitsu ma'rifati asbabin nuzul. Jadi nanti dalam pembahasannya dalam ulumul Quran itu dari sudut pandang tentang mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran ini, sebab-sebab turunnya ayat-ayat ataupun surat-surat tertentu, wa jam'il Quran wa tartibihi, juga tentang pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui nanti dalam pembahasannya ya, bahwasanya turunnya Al-Quran ini tidak secara sekaligus kepada Rasulullah SAW. Kalau turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia memang sekaligus pada malam Al-Qadr itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tetapi turunnya dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW itu pada masa risalah selama 23 tahun. Jadi secara berangsur-angsur supaya beliau kuat ya, di antara hikmahnya kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus, supaya beliau memiliki kekuatan ya. Kalau diturunkan langsung nggak kuat ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, pasti kamu akan bisa melihatnya gunung tersebut luluh, hancur, tidak kuat, takut kepada Allah Ta'ala. Jadi gunung saja yang kuat seperti itu, ketika diturunkan Al-Quran kepadanya nggak kuat, apalagi manusia di sini. Kalau diturunkan sekaligus nggak kuat. Satu kali turun saja 5 ayat di awal surat Al-Alaq, beliau gemetar pada saat pulang dari Gua Hira. Beliau diselimuti oleh Khadijah ya, gemetar ketakutan. Apalagi kalau turun sekaligus. Jadi inilah hikmahnya Al-Quran diturunkan secara bertahap ya, berangsur-angsur. Walaupun ayat-ayat yang diturunkan pertama itu adalah 5 ayat di surat Al-Alaq, tetapi itu tidak ditempatkan di posisi ayat-ayat atau surat pertama. Surat pertama yang kita baca apa? Yaitu surah Al-Fatihah, surat pembuka. Sedangkan surat yang terakhir adalah surah An-Nas. Urutan yang ada dalam mushaf yang kita baca itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya saklek, tidak merupakan ijtihad Nabi sendiri, tetapi petunjuk dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Surat ini diletakkan pertama, ini yang kedua, dan seterusnya. Jadi itulah tentang pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Wa ma'rifatul makki wal madani. Ada surah-surah Makkiyah, ada surah-surah Madaniyah. Nanti ada pembahasan lebih rinci ya. Jadi surah-surah Makkiyah ini adalah diturunkan pada periode sebelum hijrah. Sedangkan surah Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Ini dari pendekatan waktu. Ada lagi yang menggunakan pendekatan tempat turunnya, tapi yang lebih kuat adalah dari sisi waktunya. Walaupun turunnya di Mekah dan sekitarnya, tapi kalau turunnya itu adalah setelah hijrah, maka ini lebih pas disebut surah Madaniyah. Seperti surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turun di Mina. Mina itu di sekitar Makkah. Pada saat kita haji ya, maka ada Armina, ada Arafah Mina, ada Arafah Musdalifah Mina ini. Jadi di sekitar Mekah. Jauh ya dari Madinah, yang lebih dekat adalah Mekah.
Jadi walaupun turunnya di Makkah, tapi karena turunnya pada saat Haji Wada, pada periode fase Madinah, maka surat ini lebih pas dikategorikan surah Madaniyah. Nah itulah ya tentang mengetahui Al-Makki wal Madani. Ini juga penting untuk mengetahui sejarah. Kapan ayat atau surat itu turun, yang lebih dahulu dan yang akan datang turun yang mana itu penting. Karena kaitannya dengan berikut ini, wan nasikh wal mansukh. An-nasikh itu artinya adalah yang menghapus, al-mansukh yang dihapus. Nanti ada pembahasan panjang ya tentang masalah ini. Ayat-ayat yang sebelumnya diturunkan pada fase Mekah ini, ketika ada indikasi perbedaan dengan ayat-ayat yang diturunkan pada fase Madinah, maka yang berlaku adalah ayat yang terakhir turunnya, yaitu di fase Madinah ini. Maka tadi saya katakan penting kita ketahui apakah Makkiyah atau Madaniyah ini. Karena kalau ada yang bertolak belakang, yang berbeda, yang diambil ayat yang paling akhir turun. Karena ciri daripada tasyri', daripada pensyariatan hukum itu adalah tadarruj, bertahap. Pengharaman khamr itu bertahap. Karena masyarakat Arab saat itu sangat suka dengan khamr, minuman yang telah rutin mereka minum ya, seperti kita minum teh, minum kopi ya, minum jeruk. Biasanya kalau di warung kan itu ya, tawarannya nopo teh, nopo kopi, nopo jeruk kan itu ya. Orang Arab pada saat itu khamr sudah menjadi menu minuman wajib. Kalau langsung dilarang susah, maka perlu ada tahapan. Pertama mubah dulu, berikutnya makruh dulu, yang akhir baru haram. Jadi bertahap. Nah itulah pentingnya kita mengetahui tentang surah-surah atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, kaitannya dengan nasikh dan mansukh. Nasikh ini adalah ayat-ayat yang lebih akhir, yang menghapus, sedangkan mansukh yang terhapus, yang direvisi itu ayat-ayat yang lebih dulu. Wal muhkam wal mutasyabih, ini sudah pernah kita singgung ya. Ada ayat-ayat yang muhkam, yang mengandung hukum, yang mudah kita dalam memahaminya, dan ada ayat mutasyabih yang masih samar-samar, perlu keterangan, perlu penjelasan ya, tidak bisa langsung kita pahami. Dan lebih banyak ayat-ayat mutasyabihat ini, pengetahuan atau pemahaman yang tepat itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya ayat-ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, nanti ada pembahasan perbedaan di situ ya, apakah wawunya itu wawul ibtida, wawu yang memulai kalimat baru, sehingga orang-orang yang rasikhun, orang-orang yang memiliki kekokohan dalam bidang ilmu, artinya para ulama, yaquluna hadza min indillah, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Artinya ini kalau wawunya itu adalah wawul ibtida, wawu yang berfungsi untuk memulai perkataan, berarti tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Para ulama walaupun mereka punya ilmu tapi tidak punya kapasitas memiliki pengetahuan tentang ayat mutasyabihat. Tapi kalau wawunya ini bermakna wawul atof, wawu yang berfungsi sebagai kata sambung, maka yang mengetahui takwilnya Allah dan para ulama. Nah ini sudut pandang yang berbeda ya dalam menafsirkan ayat. Itu dari sudut pandang perbedaan memaknai huruf yang memiliki makna ganda, memiliki implikasi hukum yang berbeda. Itulah uniknya kita dalam mempelajari bahasa Arab itu. Wamsahu biru'usikum, perintah kita mengusap kepala. Apakah kata-kata bi itu maknanya sebagian ataukah keseluruhan? Ini memang maknanya ganda. Huruf ini memiliki makna berbeda, maka memiliki implikasi atau konsekuensi hukum yang berbeda. Maka sebelum kita memutuskan hukum, mengambil kesimpulan hukum dari ayat, dari hadis,
yang paling mendasar untuk difahami adalah dari pendekatan bahasa dulu. Bahasa Arab maksudnya ya, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Maka yang lebih mengetahui tentang maknanya adalah dari sudut pandang pembahasan bahasa Arabnya. Ila ghairi dzalika mimma lahu silatun bil Quran, dan lain-lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi itulah yang dimaksud dengan ulumul Quran, sebuah disiplin ilmu yang membahas kaitannya dengan segala hal terkait dengan Al-Quran, baik itu sejarah turunnya, latar belakang turunnya, tentang tafsir, tentang para mufassir, tentang makiyah, madaniyah, tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Itu kita bahas dalam ulumul Quran. Nah, Bapak sekalian, ulumul Quran itu juga disebut dengan usulut tafsir, yaitu dasar-dasar tafsir, asas-asas tafsir. Wa qad yusamma hadzal ilm bi usulit tafsir. Dan kadang-kadang ya, ada kata-kata qad itu juga sama ya. Qad itu juga kata yang mengandung makna ganda. Kalau kata-kata qad itu disambung dengan fi'il mudhari', ini yusama, ini fi'il mudhari', maka qad ini artinya kadang-kadang. Tapi kalau qad itu sambung dengan fi'il madhi, kata yang memiliki makna lampau, maka artinya sungguh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi di situ ada laqad ja'akum atau qad kanat lakum uswatun hasanah. Jadi kalau setelah qad fi'il madhi maka artinya sungguh, untuk penekanan. Tapi kalau qad ini sambung dengan fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Wa qad yusamma, kadang-kadang dinamakan hadzal ilmu bi usul tafsir. Disiplin ilmu ulumul Quran itu bisa disebut dengan usul tafsir. Alasannya adalah li'annahu yatanawalul mabahits allati la budda lil mufassir min ma'rifatiha. Karena yang dibahas dalam ulumul Quran itu mencakup tentang pembahasan-pembahasan, masalah-masalah yang harus diketahui oleh seorang mufassir, seorang ahli tafsir. Min ma'rifatiha, jadi dia harus mengetahui, menguasainya, lil istinad ilaiha, sebagai sebuah sandaran fi tafsir Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi para mufassir ini memiliki kualifikasi, memiliki syarat-syarat, yang mana di antara syarat-syaratnya ya harus mengetahui ulumul lughah, ilmu-ilmu tentang bahasa. Di bahasa sendiri ada mencakup ilmu nahwu dari sisi kosakatanya, dari sisi shorof ya, dari sisi perubahan kata itu, kemudian dari sisi balaghah, keindahannya dan lain-lain. Kemudian juga dia harus mengetahui itu tadi, membedakan mana yang makiyah, madaniyah, mana nasikh mansukh, mana yang khusus, mana yang umum. Nah, itu wajib diketahui oleh para ahli tafsir, mufassir disebut ahli tafsir. Jadi ilmu Al-Quran itu disebut juga ilmu usul tafsir, dasar-dasar, asas-asas tafsir. Berikutnya adalah tentang maudhu'at ulumul Quran, objek-objek pembahasan yang ada dalam ulumul Quran. Apa saja cakupannya? Nah, dalam hal ini ya, maudhu'at asasiyah li ulumul Quran, objek-objek asasi dalam ilmu-ilmu Al-Quran itu adalah yang pertama tarikh nasyati ulumul Quran wa tatawuruhu, yaitu tentang sejarah pertumbuhan Al-Quran, maksudnya ilmu Al-Quran serta perkembangannya, yaitu meliputi sejarah rintisan ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa tabi'in, dan perkembangan selanjutnya, lengkap dengan nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul Quran di setiap zaman dan tempatnya. Ini penting kita ketahui ya, latar belakang perkembangan ilmu-ilmu tertentu, sejarah bagaimana ilmu ini sampai ke kita,
Ini penting ya, karena yang namanya ilmu itulah sanad ya. Sanad itu adalah silsilah periwayatan. Islam ini dikatakan agama yang valid, agama yang asli ya, tidak ada perubahan karena sangat memperhatikan tentang masalah sanad, silsilah periwayatannya. Dari siapa dan seterusnya ya. Jadi bukan hanya penulisan hadis saja, ada sanadnya. Al-Quran lebih valid lagi. Para hufat ya, para qurra ahli dalam bidang baca Al-Quran, dalam bidang hafalan ini punya sanad yang mutasalsil, yang sampai ya kepada Rasulullah SAW. Dan itulah yang menunjukkan validasi daripada ilmu-ilmu tertentu, termasuk ilmu-ilmu seperti ini ya, itu perkembangannya jelas ya, bukan sebuah ilmu asal-asalan, tapi ilmu yang betul-betul valid. Pembahasan yang asasi yang berikutnya adalah tentang ta'riful Quran wa mabahitsu haulal Quran, pengetahuan tentang Al-Quran, yaitu ada makna Al-Quran, ada karakteristik Al-Quran, nama-nama Al-Quran, ada kaitannya dengan wahyu, kemudian nuzulul Quran, tentang ayat makkiyah dan madaniyah, asbabun nuzul dan seterusnya tadi. Jadi mengetahui tentang segala sesuatu kaitannya dengan Al-Quranul Karim, tentang nama-nama suratnya, jenisnya apa saja, sifatnya apa saja, kemudian juga tentang latar belakang ya, dari turunnya ayat, walaupun tidak semuanya. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak semuanya memiliki latar belakang turunnya atau sababun nuzul. Mayoritas tidak ada. Dan mengetahui sababun nuzul ini juga bukan sesuatu yang paten ya. Artinya ayat-ayat tertentu yang memiliki latar belakang turunnya dengan dasar sejarah tertentu itu bisa juga menjadi dalil bagi dinamika hukum yang berkembang di masa-masa sekarang ini. Ya, misalnya contoh yang gampang itu masalah zihar. Zihar ini adalah apabila seorang suami bersumpah kepada istrinya, kalau dulu disebut anti kadhohri ummi, itu kalimat awalnya begitu ya. Jadi Aus bin Somit ya, itu menzihar ya kepada istrinya ya, yaitu Khawlah bintu Sa'labah. Itu dizihar oleh Aus bin Somit. Aus bin Somit ini seorang laki-laki yang mohon maaf ya sudah tua, kemudian ya sakit-sakitan dan kurang mampu untuk menunaikan kewajibannya. Terus dia mendihar istrinya dengan kata-kata tadi ya, menyamakan istri seperti ibunya, seperti punggung ibunya. Maksudnya tidak menggaulinya, bersumpah tidak menggauli istrinya. Tiba-tiba saja satu saat Aus bin Somit ini minta dilayani oleh istrinya ini. Kadang-kadang susah ya bapak-bapak ini ya. Dia yang bersumpah, dia yang mau melanggar ya. Ini kan repot. Akhirnya Khawlah bintu Sa'labah ini nggak mau melayani suaminya sebelum bertanya. Inilah hebatnya beliau ya. Bertanya dulu hukumnya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengadukan tentang persoalan yang dialaminya itu bagaimana hukumnya. Nah, itulah akhirnya menghadap kepada Rasulullah dan turunlah surat Al-Mujadilah itu. Al-Mujadilah artinya perempuan yang mengadukan persoalan itu ya. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang atau wanita yang mengadukan permasalahannya tentang suaminya. Nah, itulah Khawlah tadi. Ini latar belakangnya kan khusus ya. Bagaimana hukumnya kalau ada suami yang mendihar istrinya kemudian bermaksud untuk mendatanginya lagi? Itu latar belakang turunnya secara khusus, tapi akhirnya menjadi hukum atau dasar hukum sampai sekarang ini. Nah, maka
Ada sebuah kaidah dalam usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran ibrah yang kita ambil itu adalah dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Walaupun para ulama ada khilaf di sini, tapi yang rajih, yang kuat adalah bahwa keumuman lafaz itulah yang menjadi dasar, bukan kekhususan sebabnya. Sebabnya hanya 1-2 orang, 1-2 kasus saja. Tapi ibrah, pelajaran hikmah yang bisa kita ambil adalah ini dari keumuman lafadznya dan berlaku sepanjang masa. Nah, itulah diantara pengetahuan tentang sababun nuzul penting ya. Dan ada beragam riwayat di sana. Ada qawaidut tafsir wa manahijuhu, yaitu kaidah-kaidah tentang tafsir dan juga metodologinya, manhajnya. Di sana meliputi pengertian tafsir dan takwil. Apakah sama antara tafsir dan takwil? Sebagian ulama mengatakan sama, tapi sebagian lagi berbeda. Kalau tafsir itu mengetahui dari membuat sebuah kesimpulan dari zahir ayat, kemudian kalau takwil itu dari ayat-ayat mutasyabihat tadi dan memalingkan antara makna yang rajih kepada makna yang marjuh, makna yang kuat kepada makna yang tidak kuat. Jadi ada perbedaan-perbedaan ya, tapi secara umum ada kesamaan. Abdullah bin Abbas itu pernah didoakan oleh Rasulullah sehingga beliau menjadi ulama terkenal ya. Allahumma faqih fiddin, ya Allah ajarkanlah, fahamkanlah dia dalam masalah agama, wa alimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas itu takwil. Takwil di sini maksudnya tafsir. Beliau ahli dalam bidang tafsir, punya basirah ya, punya insting yang kuat. Tadi yang saya ceritakan surah An-Nasr, ketika turunnya surat An-Nasr itu para sahabat bergembira karena kemenangan Islam sudah akan sampai pada titik puncaknya. Tetapi ada kegalauan di sini. Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, walaupun usianya jauh ya, Umar bin Khattab senior, Abdullah bin Abbas masih muda sekali. Ketika Nabi wafat, umurnya Abdullah bin Abbas itu hanya 13 atau 15 tahun saja. Jadi sangat muda, tapi sudah jadi mufti, menjadi rujukan oleh para sahabat senior. Umar bertanya, apa pendapatmu tentang surah An-Nasr ini? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, menurut saya surah An-Nasr ini adalah merupakan sinyal, isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW. Sudah dekat kematian beliau. Kata Umar, saya juga sama punya pendapat sepertimu ya. Nah, itulah ketajaman ya, insting dari para sahabat luar biasa ya, tentang masalah surah-surah tertentu, dan ternyata kan betul. Surah ini surah-surah yang akhir dan tidak lama berikutnya setelah jiwada ini beliau akhirnya akan meninggal. Jadi itu masalah tafsir takwil ada pembahasan secara detail. Kemudian syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya, bagaimana etikanya, kemudian sejarah dan perkembangan ilmu tafsir, kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, ada muhkam mutasyabih, am dan khas. Ada ayat-ayat yang sifatnya umum, yang general, ada yang khas, yang khusus. Yang khusus mentaksis ayat yang umum. Ya, misalnya tahriru raqabah ya, membebaskan budak. Ini budak muslim atau kafir. Nah, maka ditaksis budak yang muslim. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nasih dan mansukh ya, tadi sudah kita singgung.